terbang. Tapi informasi terakhir yang kami terima adalah Iran tampaknya tidak membuka jalur perdamaian, Prof. Dan sepertinya akan mungkin terus meneruskan hingga ada siapa yang menang di konflik ini. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, semua pihak yang terlibat perang itu memiliki ego untuk mundur karena harga diri. Ya, tapi kalau ada yang bisa jumping in the middle, mengatakan demi kebaikan, mari kita berhentikan, pasti ada kalkulasi rasional itu. Karena orang yang berperang itu belum tentu kalkulasinya rasional, itu harga diri dan ego. Ya. Saya melihatnya dari situ. Apapun motifnya Rusia, yang penting bagaimana perang ini tidak bereskalasi, bagaimana perang ini berhenti sehingga tidak ada orang lain yang menderita. Dan Anda ini kan terjadi global suffering ini. Penderitaan global. Konflik ini dimulai adalah ketika Amerika ingin tujuannya tercapai, yaitu mengganti rezim, ya, dan juga pemimpin tertingginya ini juga sudah mangkat gitu. Apakah menurut Anda ini akan segera berakhir karena secara tidak langsung tujuan dari Amerika Serikat ini sudah tercapai? Itulah tujuannya. Ada orang, ada pihak ketiga yang masuk mengatakan Amerika, tujuanmu kan tercapai, sudah membunuh Ali Khamenei. Tujuanmu kan tercapai, sudah merusak instalasi militer Iran. Sudahlah. Peranan Rusia seperti ini yang harus dilakukan. Kalau tidak ada, ego Amerika tetap tinggi. Lebih-lebih orang yang diserang. Tapi ingat, kalau perang berlanjut ini, yang kena penderitaan pertama itu Amerika. Kenapa? Amerika. Nomor satu, Amerika tidak bisa membiayai perang jangka panjang. Itu dulu ekonominya. Jadi kalau dia berperang terus, maka dia akan mengalami kebangkrutan ekonomi. Itu. Sehingga memang ada harus orang yang membujuk agar dia tidak merasa kehilangan muka, kan? Lalu bagaimana dengan peran Indonesia yang juga ingin berusaha mendamaikan di antara Israel, Amerika dan juga Iran, Prof? Dari kacamata Anda sebagai mantan diplomat? Sebagai sebuah niat baik itu bagus, ya, sebagai sebuah niat baik. Tapi kalkulasi rasionalnya, ya, itu hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Maksud Anda kalkulasi hitung-hitungannya tidak ada hasilnya atau bagaimana, Prof? Bukan, saya tidak pesimis tentang ini. Hanya saya mengatakan antar keinginan baik belum tentu bisa diwujudkan dalam dunia nyata. Jadi sebaiknya lupakan saja atau bagaimana? Saya tidak mengatakan lupakan saja. Silakan berikhtiar, tapi kalau ada ikhtiar lain seperti Rusia ini, mungkin ini lebih efektif. Jadi kan tujuannya bagaimana mendamaikan dunia ini, kan? Jadi secara tidak langsung tidak perlu ada blok-blokan harus saya. Harus saya, tidak perlu. Jadi ini perdamaian dunia. Anda melihat Rusia mampu mendamaikan kedua pihak yang berseteru, mengingat kedua pihak merasa adalah korban, dan apa yang mereka lakukan murni adalah right to self defense, Prof. Begini ya. Ini bukan lagi right to self defense. Semua orang tahu itu secara hukum. Persoalannya sekarang, derita umat manusia sejagat gara-gara perang ini. Ya. Kepentingan Amerika mendengar Rusia, bujukan Rusia adalah trade off dengan kasus Ukraina. Wahai Rusia, kita bicara baik-baik tentang perdamaian di Iran. Coba dong juga kamu berbicara dengan kami ini bagaimana berdamai dengan Ukraina. Jadi kalkulasi Amerika dengan keterlibatan Rusia ini juga ada, pasti rasional. Ini adalah masa di mana kita bisa menyelesaikan masalah Ukraina yang juga mengganggu Amerika. Dan kalau Anda melihat posisi Indonesia yang saat ini mengadopsi politik bebas aktif, tidak
ikut ke sana, ke kanan dan ke kiri, apakah sudah tepat, Prof? Tepat, ya mestinya memang begitu. Politik kita dari dulu kan politik bebas dan aktif kan, bahkan secara kelembagaan dikonkretkan dengan menjadi non-alignment movement member. Tapi dari sistem pertahanan kita apakah sudah cukup mandiri untuk membentengi kita dari ancaman-ancaman luar, Prof? Aduh maaf, saya bukan ahli strategi militer ya. Bukan ahli strategi, saya tidak tahu hitungan-hitungan jumlah penduduk comparing itu dengan jumlah senjata. Saya tidak berada dalam posisi untuk menjawab itu. Oke, kalau posisi Indonesia di BOP menurut Anda sebaiknya bertahan, masih ikut aktif atau sebaiknya mungkin bisa dipertimbangkan lagi? Sebaiknya dipertimbangkan. Karena masalahnya tertangkal persoalannya banyak sekali. Dengan berada di posisi itu, ya cara berpikir domestik kita dan negara-negara lain bahwa Indonesia berada dalam poros aliansi Israel dan aliansi Donald Trump. Image itu penting dijaga dalam hubungan internasional. Kendatipun niatnya Presiden sangat baik, sangat ikhlas, bagaimana mewujudkan perdamaian. Tapi ini kan hubungan internasional tidak sekedar niat baik, ya harus ada masalah image, masalah persepsi. Ya, mungkin juga mempertimbangkan dari aspek ekonomi ya, karena kalau misalnya konflik ini terus memanas, eskalasi berlanjut, secara tidak langsung juga dampak terhadap ekonomi kita ini juga sangat berat ya, Prof? Ya pasti beban APBN kita ini pasti akan amburadul nanti. Karena minyak naik, subsidi semakin tinggi kan, belum lagi komoditas-komoditas impor yang lain pasti mengalami gangguan sehingga harga naik. Iya. Pasti. Belum lagi capital outflow ya, Prof, karena kan secara tidak langsung ketika perang atau konflik terjadi, kemudian situasi geopolitik yang tidak terlalu kondusif, kemudian memaksa dana-dana nih keluar beralih ke safe haven. Jadi secara kalau dihitung-hitung sebenarnya peran Indonesia jika ikut dalam perdamaian dan untuk mengakhiri perang ini juga bisa menjadi satu langkah yang mungkin bisa masuk dalam hitungan, Prof? Ya, sebagai negara bebas aktif, sebagai negara yang cinta damai, ya memang begitulah posisinya. Hanya kan Anda tadi bertanya saya, apakah Indonesia punya political leverage menjadi mediator konflik Iran ini? Saya jawab sebagai niat baik bagus, tetapi realisasinya, implementasinya tidak semudah yang kita bayangkan dengan posisi kita. Karena kita berada dalam BOP. Ya. Baik, terakhir Prof, Anda melihat Rusia ataupun nanti Cina, apakah ada titik terang negosiasi diplomasi ataupun akan terbuka jendela perdamaian dalam waktu dekat, Prof? Ya, mestinya. Karena perang ini akan berakhir manakala Trump mengakhirinya. That's it, as simple as that. Apakah Trump benar-benar akan mendengar apa kata Putin, Prof? Oh, ada dua persoalan yang dihadapi Trump sekarang. Persoalan pertama adalah kondisi ekonominya. Kedua, tekanan politik dalam negeri luar biasa. Oh iya, protes rakyat Amerika plus Kongres sudah mulai bersoal kan? Sudah mulai menimbang-nimbang adanya pelanggaran konstitusional karena melakukan perang terhadap negara lain tanpa approval dari Kongres. Itu subjek for impeachment itu karena pelanggaran konstitusi. Jadi Trump juga berada dalam tekanan domestik sekarang. Ya, apalagi bentar lagi akan ada pemilu sela ya. Ada pemilihan awal pada bulan November kan? Iya. Baik. Terima kasih Prof. Hamid Awaludin, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Belarus 2008-2011 yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di NTV Prime. Sehat selalu Prof. Terima kasih. Sehat, terima kasih. Ya pemirsa, kita baru saja menyaksikan bagaimana teknologi perang antariksa ini, kita bagaimana rudal menari di atas awan, drone yang menjadi mata dan taji di langit musuh. Tapi di tengah kecanggihan itu semua ada satu pertanyaan yang tetap menggema. Sampai kapan manusia akan terus mencari musuh? Padahal luka perang tak pernah benar-benar sembuh.
Terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan NTV Prime. Saya Desmana Chandra mewakili rekan saya Nastiti Lestari. Kami pamit, sampai jumpa.